lama-lama kok capek juga. Akhirnya kenapa kita nggak bikin panti asuhan lagi di dekat rumah, yaitu di Cipadung. Saya jalan-jalan ke RW, ke RT 4, jarang sekali saya. Wah, sangat jarang saya ke daerah situ. Entah kenapa habis sholat subuh tergerak hatinya untuk jalan ke situ habis subuh. Saya nggak berani untuk masuk ke dalam, takut mahal. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang keluar terus manggil gitu. Pak, mau lihat rumah ya? Silakan sini masuk. Enggak Bu, cuma lihat-lihat aja. Nggak apa-apa, main aja, sini aja masuk. Saya datang, akhirnya saya memberanikan diri, nekat aja. Maaf nih, cuma lihat-lihat aja Bu. Tapi berapa ya Bu, ibu nawarin rumah ini? Ibu itu bilang, murah sekali. Berapa Bu? 250 juta. Waduh, nggak ada uang saya sebanyak itu. Ya, jadi selama kurang lebih sebelum Pondok Cibiri, rumah itu dipakai untuk kegiatan anak-anak, diadakan dulu pengajian di rumah bapak saya kurang lebih selama 6 bulan. Jadi kita selama 6 bulan tuh ngadakan pengajian dulu di rumah orang tua. Kita nyari anak yatim di sekitar rumah, di RW 14 dan RW 15, sama seperti di Cililin, itu 5 orang juga. Ngaji selama 6 bulan, tapi kalau ini seminggu sekali ngajinya. Setiap datang dikasih beras, dikasih uang. Jadi anak-anak biar termotivasi dengan ibunya juga. Selama 6 bulan. Di tengah-tengah pengajian itu, awalnya kita mau pindah di rumah yang saya baru beli itu. Tapi kan rumahnya kayaknya perlu dirapihin. Waktu itu dipikirkan, dirapihkan aja lah, sekedar dirapihkan. Tapi setelah kita hitung-hitung, kita periksa-periksa, bahkan waktu itu kita manggil kontraktor ya. Mereka bilang, Pak, lebih mahal Pak kalau ngerapihin, mendingan dibongkar terus dibangun ulang. Kontraktor waktu itu ngasih harga segini gitu. Nah, saya hampir deal itu, cuman orang tua bilang, janganlah, kebetulan bapak kan pekerjaan udah mulai persiapan pensiun waktu itu. Jadi udah nanti diawasin sama bapak gitu untuk pengawasan, biar ada kerjaan karena menjelang pensiun. Akhirnya kita nyari tukang, dapatlah 6 orang tukang dari Sumedang. 6 orang tukang Sumedang yang dulunya dia pernah kerja. Jadi bapak saya pernah ngelewat satu rumah, lagi bangun rumah, tukang itu bangun rumahnya kok bagus. Akhirnya sama bapak saya didatengin, mau nggak, kapan selesainya, kalau udah selesai mau nggak kerja di tempat saya. Ternyata selesainya kurang lebih 2 bulan katanya. Akhirnya bapak saya mau nunggu itu. Jadi tapi kenyataannya 3 bulan. 3 bulan baru selesai. Akhirnya kita putuskan untuk bongkar rumah itu. Rumah itu benar-benar dibongkar. Awalnya niatnya hanya mau dirapihkan aja, tapi dibongkar total kecuali bagian belakang, karena bagian belakang itu udah 2 lantai. Hujan. Teman-teman sekalian, kita gerimis. Ini gerimis, kedengeran nggak suara gerimisnya? Tapi masih semangat nih saya, mumpung saya sebenarnya lagi dalam kondisi nggak enak badan, cuman semangat lah cerita tentang Al-Hilal, karena jarang-jarang kan ini, banyak yang belum tahu tentang cerita Al-Hilal, bahkan pengurus Al-Hilal juga banyak yang belum tahu nih. Jadi ini saya lagi semangat videoin ya. Kedengeran ya hujannya tuh? Belum kelihatan ya? Ya, lanjut ya. Jadi akhirnya 2 bulan lah setelah bangun rumah itu, pengajian tetap jalan di rumah bapak saya. Kemudian diputuskanlah 3 bulan ya, di 3 bulan setelah beli rumah itu, akhirnya dibongkar dan dibangunlah rumah yang dibeli setelah Lebaran itu. Pengajian tetap jalan di rumah bapak saya. Nah, rumah itu dibangun kurang lebih 9 bulan. Jadi plus minus anak-anak ngaji di rumah bapak saya itu kurang lebih 1 tahun. 9 bulan, bagus lah alhamdulillah. Jadi itu alhamdulillah sekali lagi dari keuntungan penjualan Al-Quran Jabal. Makanya teman-teman sekalian harus beli Al-Quran Jabal ya, jangan beli Al-Quran yang lain. Penjualan Al-Quran Jabal, kita nggak nerima sumbangan dari yang lain itu, dari Al-Quran Jabal. Terima kasih juga nih kepada para konsumen Jabal ini. Tahun 2009 bisa bangun pondok 1, tahun 2010 2011 dari hasil teman-teman beli Quran itu untungnya bisa
bangun pondok 2. Jadi 2010 akhir ya, 2011 awal lah mulai diadakan pengajian di pondok 2 Cibiru. Nah, ketika pondok 2 Cibiru ini jalan, nah saya dapat kunjungan dari Yayasan Nurul Hayat Surabaya. Pada awalnya Yayasan Nurul Hayat Surabaya itu mau beli Quran, tapi saya terinspirasi banget, pimpinannya datang langsung Pak Heri ya, Pak Heri Herianto, Pak Herian, siapa Pak Herian? Pak Heri Latif ya, Pak Heri Latif itu datang, kemudian awalnya mau beli Quran awalnya, tapi saya terinspirasi dengan yayasannya. Akhirnya saya datang ke sana, dapat inspirasi banyak. Akhirnya, nah ini ada mulanya. Pas saya datang ke sana, saya terinspirasi banget, luar biasa lah. Pas ke Surabaya itu dibanding sih sebenarnya. Akhirnya saya inget banget abis maghrib di kamar kecil, inget banget lah. Jadi di kantornya Nur Hayat tuh waktu itu masih kecil ya bangunannya. Mereka lagi bangun gede sebelahnya, waktu belum jadi lah. Jadi saya ditempatkan di kamar kecil yang nyaman lah. Itu abis maghrib saya ingat nelpon teman saya. Saya waktu itu kepikiran siapa yang bisa mimpin Yayasan Al Hilal itu. Saya cuma ingat satu orang aja, yaitu namanya Iwan Setiawan. Habis maghrib saya telepon. Nah, saya biasa manggilnya Mas Iwan. Saya telepon beliau. Waktu itu saya jelasin, Mas Iwan, kita ingin bikin yayasan yang profesional lah. Saya jelasin apa yang udah saya lakukan dari sejak 2002 sampai 2011. Singkat, cuma cerita singkat. Mas Iwan udah tahu apa yang udah saya lakukan di ke panti asuhan itu udah tahu beliau. Tapi saya ceritakan sedikit aja. Kemudian saya ajak Mas Iwan, yuk kita bikin yayasan. Nah, Mas Iwan luar biasanya, beliau nggak banyak nanya, cuma nanya. Nanti saya terus bagaimana nih kerjaannya apa nih? Saya bilang pokoknya bikin aja dulu lah. Mas Iwan jadi pimpinannya, direkturnya ya. Mas Iwan masih bingung tuh, bikin apa nih? Pokoknya resmi dulu, Mas Iwan mau dulu aja deh. Gimana kita sama-sama berdua bikin Yayasan Al Hilal. Kita bikin yayasan, waktu itu belum Al Hilal, belum ada namanya ya. Belum ada namanya. Masih pengajian, masih panti asuhan aja. Tapi belum ada nama resminya. Yuk kita sama-sama bikin yuk. Oke deh, luar biasa ya. Mas Iwan percaya sama saya. Pembicaraan kurang lebih setengah jam. Saya di kamar, di tempat tidur itu. Mas Iwan oke. 3 hari kemudian saya pulang. Jadi saya 3 hari di Nur Hayat. 3 hari kemudian saya pulang. Besoknya saya ketemu dengan Mas Iwan. Saya ceritakan panjang lebar. Terus Mas Iwan harus punya tim, bikin tim. Siapa kira-kira yang bisa diajak? Mas Iwan kepikiran satu orang, namanya Handriana. Kang Handri diajak. Ngobrol lah kita bertiga. Mas Iwan, Pak Handri sama saya juga masih bingung ketika ngobrol, kita mau ngapain kita ini. Pokoknya saya bilang kita bikinlah sesuatu ya untuk ngurusin panti asuhan lah kira-kira gitu. Tapi kita butuh tim lagi nih. Akhirnya ditariklah 4 orang. 4 orang lagi itu alumni SSG. Jadi Kang Handri itu waktu itu kayaknya pernah ngajar atau bagaimana tuh Mas Iwan pengajar di SSG. Kepikirannya 4 orang yang ditarik adalah SSG. Sebenarnya ada 8 orang yang ditarik. Cuman yang 4 orang itu mau kerja, yang 4 orang itu jadi freelance aja. 4 orang itu yaitu Kang Supri, Kang Febi, Kang Andri, Kang Agus. 4 orang itu. Yang 4 orang lainnya hanya freelance. Kalau 4 orang itu benar-benar mau mengabdi di Al Hilal. Kemudian kita mencari tempat. Wah, ke Kopo, ke mana? Ke Surapati Kor, ke mana-mana keliling nyari-nyari. Akhirnya kenapa nggak di deket DT aja gitu. Akhirnya setelah deket DT di Geger Kalong Hilir, kita akhirnya nyewa rumah di situ. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya merembet sampai 8 tahun di Geger Kalong Hilir. Jadi awal mulanya nggak kepikiran di Geger Kalong Hilir. Bahkan waktu itu hampir aja kita nyewa tempat di Kopo, di perumahan Sukamenak. Jadi udah muter-muter keliling.
udah hampir jadi tuh di Kopo itu, karena murah dan besar, tapi nggak strategis di dalam perumahan. Nah yang akhirnya kayaknya emang bagusan sini deket DT. Beruntung lah kita deket DT itu, jadi akhirnya jadi base camp lah. Nah itu tahun 2012 resmi didirikan itu kantor Al Hilal waktu itu awalnya. Tapi kok lama-lama kita pikir kok cuman kantor aja. Yuk kita bikin sesuatu, yuk bikin acara pengajian dan yang lainnya, ngurusin anak yatim juga di sini. Akhirnya bikinlah Pondok 3. Pondok 3 gabung dengan kantor. Oke ya, sebelum dilanjutin saya lupa. Jadi setelah bangun Pondok 2 jalan, kita memutuskan untuk bikin badan hukum. Jadi badan hukum itu dibuat sebelum Pondok 3 didirikan, antara Pondok 2 dan Pondok 3 didirikan gitu. Kalau nggak salah tahun 2012 itu awal kita bikin yayasan, namanya apa? Terus saya kepikiran cerita, wah ini bisa cerita panjang lagi nih kenapa nama itu, luar biasa, bisa 1 jam nih, mau dengerin nggak nih? Kalau nggak bosan bisa dengerin, nggak apa-apa ya, nanti dipotong beberapa. Ini saya bisa cerita 1 jam lah tentang kenapa namanya Al Hilal.